tapi aku sendiri belajar bagaimana menjadi produser. Umay juga ini adalah film panjang pertama dia. Jadi ya seneng banget lah. Proses yang sangat panjang untuk aku dan Umay, karena aku dan Umay memang kita berjalan bersama-sama membangun cerita ini, membangun Cinemaku Pictures sampai akhirnya bisa sampai di hari ini di mana teman-teman semua udah bisa menyaksikan filmnya. Yang pasti lega, tapi juga ini menjadi project yang membuat kita banyak belajar juga. Selain banyak belajar soal kesehatan mental itu sendiri, tapi aku sendiri belajar bagaimana menjadi produser. Umay juga ini adalah film panjang pertama dia. Jadi ya seneng banget lah akhirnya bisa sampai di hari ini, dan semoga pesan-pesan yang kita mau sampaikan tersampaikan dengan baik. Jadi waktu diajak join sama Umay, sebetulnya Pram itu porsinya sedikit banget. Dari draft 1 yang ditawarin ke saya, itu tuh Pram cuman ya pacarnya pemeran utama gitu. Tapi akhirnya pas mau jalan tiba-tiba COVID, sempat pause. Pas mulai kita mulai reading lagi, Umay kasih draft 6, gue inget banget. Tiba-tiba jadi pas dikasih draft 6, gue kan ada kebiasaan untuk ngasih nama gue. Halaman 1 banyak, 2 banyak, sampai halaman 10, kok ini gue semua ya? Kok jadi banyak? Iya, terus ini kita rubah jadi perspektifnya Pram. Jadi bukan perspektif Niskala. Jadi di saat itu gue bertanya ke Umay kayak, lu yakin ini berarti gue akan banyak porsinya di sini, dan sedangkan gue belum pernah join sama project film yang porsinya sebanyak ini gitu. Kenapa lo percaya? Nggak apa-apa Jor, kita coba aja, dibilang kayak gitu. Ya udah, jadi pas dikasih join pertama kali, gue takut, deg-degan karena isunya juga berat. Betul. Beban sebagai pemainnya juga baru buat gue. Ya udah, pas dijalanin ternyata Umay juga director yang komunikasinya juga dua arah, Prilly juga lawan main yang very open segala macam. Jadi ya udah lancar aja gitu sampai sekarang. Draft berikutnya semakin berkembang kan. Bahkan kita di draft 13 itu aja mungkin udah menjelang akhir syuting masih ada perubahan draft. Gue inget banget kalau kita lagi break makan siang, tiba-tiba Pak Monty, Umay kayak, guys ngumpul dulu yuk, kita revisi lagi nih scene ini, kira-kira make sense kayak dengan apa yang sudah kita ambil kemarin, kita rubah lagi. Jadi gua nggak tahu Pram itu sebetulnya tuh kayak apa di ending, bahkan gua nggak tahu sampai akhirnya kayak tadi, kita pokoknya yang tadi kalian tonton, yang tadi yang sudah ditonton, betul. Gua pun nggak tahu kalau gua akan endingnya kayak gitu. Kayak gitu, jadi benar-benar surprise. Pendalamannya ya yang gue pelajarin, ya gue lebih aware sama mental illness, terus lebih menyendiri karena Pram orangnya lebih sendirian kan, dia penyendiri. Cuman sampai situ aja, sisanya gue mengikuti apa yang diarahin Umay aja. Sampai ending ceritanya pun baru tahu di tengah itu, gue ya udahlah ikhlas aja, apapun yang lo mau oke gue kasih. Gitu sih. Jadi kepercayaan. Betul. Sebenarnya jadi produser di sini juga keuntungan buat aku sebagai Niskala, karena aku ngikutin perkembangan karakter Niskala dari nol. Jadi kan we created the character together kan. Aku sama Umay membuat karakter Niskala bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk background Niskala apa, bipolar disorder, tipenya yang mana. Terus kan beda-beda tipe kan. Terus kita udah tentukan tipenya yang ini, mau dibungkus dengan cerita yang seperti apa. Jadi aku udah ngikutin dari awal. Nah itu menguntungkan aku banget kan sebagai Niskala, karena aku lebih mengenal lagi karakternya. Karena kita udah bahas misi Niskala ini dari nol lah, dari dia belum dikasih nama, kita udah bikin gitu, gimana fisiknya, bentuknya, gimana dia mengatasi bipolar disordernya, orang tuanya siapa, dan semuanya. Nah terus aku dan bipolar disorder kan masih asing pada saat itu, karena aku nggak terlalu tahu soal bipolar disorder. Akhirnya banyak baca buku soal bipolar disorder gitu, kayak baca-baca, cari-cari tahu, terus juga bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia, ngobrol sama penyintas bipolar disorder supaya kayak ini teorinya gini, tapi sebenarnya as a human yang mereka rasain banget tuh apa, triggernya apa, kenapa mereka bisa gini. Jadi emang lebih efektif kalau ngobrol ke orangnya langsung kan. Jadi ngobrol, terus juga dari awal kita didampingin juga sama psikolog.
jadi ngobrol juga ke psikolog, apa sih sebenarnya yang mereka rasain, kenapa mereka bisa kayak gini. Terus akhirnya sampai disambungin sama ceritanya, kita reading lumayan lama, lebih dari sebulan, latihan acting sama acting coach, akhirnya jadilah Niskala. Wow, berarti dia. Dan kita juga, aku misalnya sebagai produser, aku ngelihat nih, apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia nyata nih, misalnya kalau kita ketemu sama orang bipolar, masih banyak banget ada orang yang kayak, lebay banget sih lo gini aja sedih, apaan sih, atau enggak kayak aduh ganggu deh, impulsif banget sih. Padahal apa yang mereka rasakan tuh adalah perasaan yang nyata, perasaan yang valid, dan mereka nggak bisa atur itu gitu, karena itu adalah mental illness yang mereka alami. Tapi kita sering banget menggampangkan emosi orang, menggampangkan rasa yang dirasain sama orang. Begitupun juga kalau misalnya lagi stres, lagi depresi yang beneran depresi ya, terus tiba-tiba ada pemikiran untuk mengakhiri hidup atau menyakiti diri sendiri, misalnya cutting atau apa, kita sebagai yang gak mengalami itu pasti kayak sumpah gak ada bersyukuran nih manusia. Udah dikasih nafas, udah dikasih makan, masih aja nyilet, ya kan? Terus masih, apaan sih, ada berita bunuh diri misalnya, diputusin, yaelah diputusin aja bunuh diri, cowok banyak kali gitu kan. Atau kayak waktu itu ada kasus bunuh diri karena revisi skripsi waktu itu, terus kayak yaelah skripsinya direvisi aja bunuh diri. Kita tuh sering banget meremehkan sama apa yang orang lain rasain, terlalu cepat ngejudge, padahal kita tuh nggak ada di hidupnya mereka. Kita nggak tahu betapa pentingnya skripsi, kita nggak tahu betapa pentingnya orang itu di hidup dia. Nah akhirnya film ini juga pengen ngasih unjuk gitu, bahwa kita tuh nggak pernah tahu loh apa yang orang alami, kita nggak pernah tahu orang itu ternyata mengidap apa, kita nggak pernah tahu dia di keluarganya tuh seperti apa, dia terhadap orang tuanya, dia terhadap dirinya sendiri. Jadi jangan pernah meremehkan sama kesehatan mental orang dan juga kesehatan mental diri sendiri. Yes, itu dia pesan. Aku selalu ada di Niskala, Dinda selalu sama Niskala, selalu bareng-bareng, selalu ngerasa oh gue pasti kalau misalnya orang ditanya, Niskala ditanya siapa sih yang selalu nemenin, pasti nama aku bakal selalu kesebut gitu salah satunya. Tapi apakah Niskala merasakan itu secara benar gitu? Maksudnya kayak apa malah selama ini ngerasa sendiri gitu, walaupun sebenarnya ada Dinda gitu di sebelahnya. Terus gimana di direct sama Umay? Menyenangkan, maksudku aku ketemu sama Umay itu kan dulu sebagai sesama pemain kan? Terus kayak tiba-tiba dapet tawaran, Jen, gue mau bikin film nih, gue bakal ngedirect gini. So kayak, oh serius? Oke, aku mau. Maksudnya kayak, aku pengen aja gitu nyobain di direct sama temen seumuran yang aku masih belum punya ekspektasi apa-apa bakal diapain dan lain-lain nantinya di set. Karena gimana pun juga, dia director aku. Dan ada fun fact. Fun fact nih. Apa tuh, Shen? Fun fact untuk Umay. Iya, itu dia. Jadi gua lagi yang diserang gitu. Iya, benar. Iya, pokoknya kayak tadi revisian skrip itu banyak banget. Sampai akhirnya aku ada scene sama Jordi yang lumayan intens dan lumayan panjang. Betul. Di situ tuh sebenarnya dialognya ya udah aja gitu, kayak oh poinnya adalah ini toh oke. Kita action, aku lakuin lah semua sesuai dengan skrip, tapi belum dengan arahan Umay dan lain-lain. Terus tiba-tiba dia masuk. Gitu doang. Oh ya udahlah, gampang. Kalau misalnya nanti gimana scene-nya bisa gue hapus. Terus aku kayak, oh gitu May. Tapi itu akhirnya nggak di-cut sama dia, lanjut terus, jadinya yang seperti di hasilnya tadi. Itu dia. Jadi antara pemain dan sutradara treatmentnya memang beda-beda, tapi tujuannya adalah tadi hasilnya sama yang di kalian tonton kan. Tapi kayak dengan cara kayak gitu aku suka dengan cara Umay kayak tadi. Jadi kayak keren May. Yes, Umay. Seru nih Bril, kayaknya jadi series. Seru nih gue masukin ya jadi sini nih. Iya. Gila ya, tetep dipakai loh kayak. Nggak nyangka sih. Udah kapok kayak udah ada lagi. Kita membuat cerita ini bareng-bareng, menciptakan karakternya. Aku bisa pede bilang kalau aku sama Tante Yani adalah orang pertama yang memberikan dia kepercayaan 100% gitu. Bahkan di saat 5 hari sebelum syuting dia tiba-tiba insecure pengen mundur dari project ini. Coba bayangin betapa pusingnya produser yang udah ngatur budget, ngatur lokasi. Sutradaranya 5 hari sebelum mau mundur. Coba gimana tuh? Terus nelfon, Pril gua nggak jadi nih, Pak Monty aja. Aku di situ benar-benar cuma ngomong kayak ya udah nggak usah syuting, gue nggak mau diderek kalau nggak sama lo. Aku cuma kayak gitu aja, gue nggak mau syuting kalau nggak sama lo, karena lo nggak bisa tiba-tiba
mundur gitu aja di saat udah ngelewatin prosesnya, di saat semua orang udah capek. Kalau lo mau bilang insecure, kita semua juga insecure. Aku juga insecure sebagai produser baru pertama kali loh. Terus aku juga insecure baru pertama kali dapet peran kayak gini gitu. Jadi semua orang punya insecurity-nya masing-masing, tapi kan bukan berarti kita bisa nyerah di tengah jalan. Jadi aku sejak dari awal aku emang udah percaya sama Umay 100% karena aku tahu dia adalah orang yang sangat liar pikirannya dan tepat untuk ukuran kreativitasnya tuh banyak banget. Tinggal kita berdua yang jagain kreativitas dia supaya nggak terlalu liar. Soalnya kadang terlalu liar gitu ya enggak. Tapi ya aku percaya banget karena dia orang yang sangat smart. Yes, kata kalau itu berantemnya sama gue. Nah, itu maksud jadi gini, mungkin di 2 karya kita mungkin Dias yang sebelumnya kan juga sempat tahu gitu ya. Cuman saya titip pesan sama Umay sama Prilly waktu banyak cerita yang sedang kita buat dan kita produksi. Cuman aku bilang, ya kan ada orang yang suka bilang jadiin ini tontonan yang baik buat orang banyak gitu loh. Jadi mereka sudah cukup di depan layar dengan cinta-cintaannya, dengan gimmicknya, dengan bulian netizennya gitu kan. Dan ini mereka merasa, nah di karya ini mereka harus menjadi karya yang buat nonton sama orang. Ini kalau orang mungkin tadi yang ibu guru tadi nonton, ini kan buat ke anak muridnya bisa jadi masukan ya Bu. Itu yang saya orang tua di sini juga kan. Saya orang tua yang punya anak juga. Ini kan jadi masukan yang baik buat kami gitu loh. Nah ini juga, jadi setiap mereka berdua bikin karya, kalau bisa ada nilai positif yang benar-benar bisa di-share sama orang banyak. Jadi bukan sekedar cuma menghibur, tapi memang punya manfaat. Aku ngerti sama pertanyaan, terima kasih pertanyaannya. Apakah cuma tempelan apa? Ini juga pertanyaan yang sudah aku harapkan karena pasti banyak yang ngira kayak gitu. Cuma aku bukan tipe yang seperti itu sih. Sebelum aku menjadi produser itu kan sama aja kayak kita membuat bisnis kan. Tapi film adalah produknya gitu. Dan sebelum aku menjadi produser, aku udah punya bisnis-bisnis yang lain. Jadi sebenarnya bisnis modelnya sama, kita membuat produknya, kita kembangkan produknya lalu kita jual. Tapi bedanya ini jualnya di bioskop, kalau produk-produk yang lain kita bisa jual di e-commerce, di mana. Jadi bisnis modelnya sama gitu. So, kenapa aku mau jadi produser? Karena pertama, bukan karena aku punya nama besar, tapi aku yakin aku mampu. Karena kalau aku cuma jadi tempelan, sebenarnya aku nggak bisa, itu aku menghindari banget, aku nggak mau. Karena nanti kalau aku ditanya kayak gini aku nggak bisa jawab. Terus kalau misalnya nanti meeting sama klien aku nggak tahu apa yang aku kerjakan dari segi budgeting, dari segi lokasi, dari segi pemilihan kru atau apa. Nanti kalau aku nggak tahu apa-apa ketahuan aku sebenarnya cuma tempelan aja gitu. Dari awal aku bikin bisnis, bukan bisnis film pun, aku tidak pernah jadi brand ambassador doang, tapi aku emang create the product from zero. Karena aku bukan tipe yang pengen namanya dipampang doang, tapi aku juga pengen ngerasain bagaimana rasanya, bagaimana menerima tantangan ini, dan gimana berjuang bareng-bareng dari nol sama teman-teman semuanya gitu. Kalau dari segi budget keluar atau enggak itu rahasia dapur ya. Iya betul. Cuma yang pasti materi dan non materi pastinya aku terlibat gitu. Rumah itu yang bikin lirik Umay di WhatsApp. Di WhatsApp. Iya. Lagi-lagi nih jebakan dari Umay. Setelah perspektifnya dirubah jadi punya Pram, tiba-tiba Pram juga ada secara teknis harus nyanyi dan main gitar, which is gue nggak bisa main gitar. Gitu. Masa? Gue nggak bisa main gitar. Tapi Umay memfasilitasi kayak, oke, kita belajar dalam waktu singkat, lo kejar sebisa lo, tapi dia nggak ngasih lagunya, bahkan sampai syuting nggak ngasih lagunya. Wow. jadi benar-benar belajar. Yaudah Jar, nih lagu dari WhatsApp, terus sama ada demo sedikit, cuman kayak kunci-kunci, nyanyiin aja udah. Dan kita rekaman 1 hari, bro. 1 hari ada 5 lagu kurang lebih, 5 atau 6 lagu. Lu mulai promo ya. Promo loh, luar biasa. Tiba-tiba ngeluarin aja gitu. Iya, terus iseng. Dari pertanyaannya liriknya itu sesuai sama setiap adegan yang terjadi gitu. Dan memang Umay bikinnya ini dari hati. Gua pun yang akan menyanyikan, gua nanya, "May, lu kepikiran lagu ini dari mana?" Karena sebetulnya menurut gua, dari perspektif gua, Umay ini adalah Pram gitu. Semua kepalanya Pram itu tuh dari Umay. Jadi sampai lagu-lagunya kenapa orang-orang suka, kenapa orang-orang relate? Ya. Karena memang dari hati dia menulis lirik itu benar-benar dari pengalamannya dia sebagai Pram juga. Kalau aku mungkin karena aku udah tahu dari awal otaknya Umay ya kan. Jadi aku udah nggak kaget sebenarnya. Karena kelihatannya aja dadakan. Padahal Umay itu udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Yes. Jadi kelihatannya aja dia kayak
Oke. Ada beberapa yang emang dadakan. Emang ada dadakan. Kayak soal WhatsApp tadi tuh. Ada beberapa yang dadakan, tapi sedadakan-dadakannya dia itu beneran mempersiapkan Betul. lagunya gitu. Makanya bisa nyambung sama film, bisa nyambung sama adegan gitu. Karena ya dia juga ikut tulis skrip dan dia ikut tulis lagu. Jadi bener-bener nyatu banget sama filmnya. Karena aku udah tahu sifat Umay ya, jadi aku udah nggak kaget lagi tiba-tiba harus nyanyi, terus ya udah rekaman aja gitu. Dan kita juga di directnya sama Kamelto, aku udah pernah di direct sama Kamelto, jadi ya udah kita tinggal nyanyi aja. Terus Niskala kan juga nyanyinya nggak perlu yang gimana-gimana, dia kan nggak ada background nyanyi atau apa, dia emang ternyata pas dia nyoba di atas panggung secara impulsif itu Niskala lagi di fase manic. Jadi kalau orang bipolar lagi di fase manic, dia itu cenderung melakukan hal yang secara tiba-tiba, impulsif, energinya banyak banget. Lain kalau dia lagi di fase depresi. Nah itu lagi di fase manic, Niskala impulsif naik ke atas panggung terus dia ikutan nyanyi, dan ternyata dia emang bisa nyanyi tapi bukan penyanyi, jadi bukan beban yang gimana-gimana sih, karena nggak harus gimana-gimana. Jadi bodohnya gue enggak Mai, perasaan bingung nyanyi harus gimana, keluar secara natural. Karena ya kayak gimana Mai, kayak harus digimanain lagi gitu, bingung. Mungkin orang bipolar tuh nggak gitu, mereka tuh mampu untuk kuliah, mereka mampu untuk ngelakuin hal yang mereka mau, cuma bedanya mereka punya perubahan emosi yang lebih ekstrim dari kita gitu, karena mental illness yang mereka punya. Tapi bukan berarti mereka ditahan, dikurung, dikucilkan. Nah makanya akhirnya Bipolar Care Indonesia ikut promo sama kita, dan di Instagramnya Bipolar Care Indonesia ikut balas-balasin komen yang takut nonton. Mereka bilang harus nonton karena mereka ngerasa walaupun di beberapa adegan mereka ke-trigger, ikutan nangis, ikutan keinget sama mungkin trauma masa lalunya dan segala macam, tapi overall menurut mereka ini adalah pesan yang penting, karena kadang mereka itu nggak dimengerti gitu apa yang mereka rasain. Bahkan ada juga sampai aku bacanya aja kayak pengen nangis, ada yang komen pengen nonton ini sama orang tua supaya bisa selesai nonton film ini mau ngomong, mah pah itu yang aku rasain. Jadi kayak wow gitu, kayak oke gitu, walaupun dia takut nontonnya, takut ke-trigger, tapi ada pesan yang pengen dia kasih unjuk ke orang-orang bahwa ini loh yang gue rasain yang selama ini lo remehin gitu. Jadi ya karena kita udah kerja sama Bipolar Care Indonesia, menurut mereka aman dan mereka juga ikut mempromosikan, jadi ya kita berani dengan skenario seperti ini gitu, dan dari awal juga mereka ikut. Yes, terima kasih. Karena banyak banget orang itu memilih pemain karena followers gitu. Ya aku bisa, maksudnya aku alhamdulillah followers aku banyak gitu, tapi aku kerja keras banget juga di saat syuting gitu, dan aku kan followers banyak bukan tiba-tiba banyak ya, karena ngeluarin karya terus orang suka, orang follow apa segala macam. Dan syuting tuh udah dari dulu, di saat belum ada sosial media gitu, di saat masih kecil belum ada yang namanya Instagram tuh udah syuting gitu. Tapi banyak banget PH-PH gitu memberikan kesempatan ke orang yang tidak di casting, kadang juga tidak mengerti karakter yang dikasih ke dia apa, cuma diambil karena followers, punya engagement di sosial media yang banyak. Dan menurut aku itu jadi udah kayak aneh banget, karena menurut aku yang paling penting adalah penampilan di layar, bukan seberapa banyak engagement dia di Instagram. Apalagi ini kan ditontonnya bukan di Instagram ya, ditontonnya di bioskop. Maka aku bilang sama Mai, gue pengen deh kayak kita beneran nge-casting pemain, bukannya kita ngelihat Instagram mana yang engagementnya bagus terus kita pilih, kita panggil. Kenapa kita harus kayak gitu? Padahal banyak banget talenta-talenta di luar sana yang belum main Instagram, yang followersnya mungkin masih dikit, tapi actingnya bagus banget, mau belajar dan punya bakat yang luar biasa, tapi nggak dipilih karena followers gitu. Jadi aku nggak mau menjadi orang yang kayak gitu, makanya kita beneran casting. Kalau aku sampai bilang, gue juga deh mau di casting jadi Niskala, karena belum tentu gue yang buat karakternya gue cocok, bisa jadi gue nggak cocok juga gitu. Sampai kata Uma, ya udah kalau lo mau coba gitu. Terus akhirnya kita bener-bener dijodohin lah sama Tuhan, ketemu sama Jordi. Tiba-tiba kita ngelihat Jordi di salah satu video klip, terus ngelihat Shenina gitu kan. Walaupun aku udah tahu Shenina aktingnya udah bagus banget, dan sebelumnya udah pernah juga main gitu. Terus kita pernah ketemu beberapa kali di acara gitu. Jadi tapi main di sini. Aku sama Shenina pertama kali main di sini. Cuma sebelumnya kita yang kayak cuma lihat-lihatan di premiere gitu aja. Terus akhirnya mereka berdua, yang paling penting adalah mereka berdua memberikan kepercayaan untuk aku yang baru pertama kali jadi produser, dan Uma yang baru pertama kali jadi sutradara gitu. Karena banyak banget juga yang gak percaya sama kita, kayak Prilly bikin film, mau jadi apaan filmnya? Vlog.
Sumpah. Terus kayak Umay bikin film. Ya ampun, Umay penyanyi cilik gitu. Kayak banyak banget yang ngasih kita. Santai aja dong lo. Tegas banget. Ini aku nyontohin. Kayak emang ngatain gitu. Yang DM jangan-jangan Prilly yang DM. Cilik gitu. Enggak, aku nyontohin Cilik gitu. orang. Yang crispy atau original. Kalau ini emang lu pengen ngatain juga nih. Aku kan mencontohkan orang-orang gitu kan. Bener. Sampai ya aku ada di titik mau nawarin temen sendiri main aja, itu takut ditolak, takut kayak apaan sih lu Pril jadi produser, tiba takut gitu. Sampai aku pernah ke WhatsApp salah satu pemain itu pakai kata-kata baku panjang lebar yang bener kayak halo saya Pril Latukonsina, Selayaknya produser ke Thailand gitu lah ya. halo saya Pril Latukonsina, sekarang saya ingin memproduksi film judul panjang banget sampai formal banget. Kata Umay, lu kayak mau interview kerja nawarin pemain untuk main ya, karena setakut itu orang tuh nggak percaya sama kita. Tapi ternyata Jordi sama Shenina tuh nggak punya perasaan yang meremehkan itu. Ternyata dia percaya kalau siapapun yang megang projectnya, kalau beneran naruh hatinya, kalau beneran kerja keras, pasti akan jadi juga gitu. Nggak punya background bipolar disorder, tapi aku ada yang lain, tapi nggak diangkat di film ini karena satu dan lain hal. Terus ini true story atau enggak, ini fiksi tulisan ceritanya dari Umay, cuma kita terinspirasi dari penyintas-penyintas bipolar, dari perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Kayak misalnya, kok gue bipolar tapi kayak orang apaan ya, diasingkan. Itu kita ambil rasa itu, kayak perasaan itu kita ambil. Terus kayak gue gak disupport sama orang tua gue, itu kita ambil lagi. Gue susah nyari pacar karena orang tuh susah ngertiin gue, kita ambil lagi. Jadi kita terinspirasi dari rasa-rasa yang penyintas-penyintas bipolar ini rasakan, tapi cerita keseluruhannya ya fiksi karena kita ditulis sama Umay gitu. Kalau aku sendiri gimana ya, Mai? Ada terus gue